Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rujito Pak, saya dari Kartosuro, Solo. Ini mungkin pertanyaannya terkait limbah Pak. Baik Pak. Jadi enggak tanah berhektar-hektar. Enggak apa-apa. Istri saya kan punya usaha makanan cilok Pak. Baik. Kebutuhannya itu bawangnya 2 kilo per hari. Baik. Apa bisa Pak saya tanam bawang kating? Bawang merah atau bawang putih? Baik. Yang kating itu loh Pak. Baik. Di polybag. Baik. Itu yang pertama Pak. Untuk yang kedua, untuk limbah produksi ciloknya itu kan sehari kan 40 kilo tepung yang diolah ya. Iya. Jadi air rebusannya itu saya buang Pak. Apa bisa jadi pupuk POC apa? Baik. Jadi apa? Terima kasih Pak. Baik. Ini seneng gini nih Bapak Ibu. Punya sumber. Sumbernya jelas. Yang pertama itu air rebusan. Yang direbus ini apa kira-kira? Tepung kan? Tepung itu apa Bapak Ibu? Karbo. Berarti air rebusan ini mengandung apa? Karbohidrat. Ini sama dengan air leri. Ini bocoran, tapi jangan dilakukan langsung. Kalau Bapak Ibu tidak punya air leri, buat air leri itu gampang. 1000 liter air ditambah dengan 2 kilo tepung beras. Ini sudah jadi air leri. Tapi jangan lakukan ini ya, ini orang tergesa-gesa. Lebih baik yang nyuci beras simpen, nyuci beras simpen. Kalau seandainya tidak bisa gitu, cara buatnya kalau sudah partai besar itu 1000 liter cuma butuh 2 kilo tepung. Nah kalau ini masnya kan sudah punya ini nih. Terus yang kedua, ini kan bukan hanya dari tepung beras. Tepungnya tepung padi itu loh Pak. Tepung padi ya, karbohidrat, oke. Terus yang kedua kan sudah dicampur dengan daging, campur macam-macam. Berarti kira-kira dia sudah bentuknya tepung murni leri atau sudah kaldu? Kaldu. Berarti banyak enggak isinya di dalamnya? Banyak. Nah, kalau ini banyak, kira-kira bakteri di situ cepat tumbuh enggak? Ngeceknya satu Bapak Ibu, simpen di situ terus keluar jaring-jaring benang-benang. Bener ya? Keluar jaring-jaring benang-benang. Benang-benang itu kapang. Kapang itu jamur. Dia bergerak gitu, terus habis jamur baunya sudah mulai menyengat. Nah, begitu sudah menyengat berarti di situ proteinnya tinggi. Nah, supaya ini jadi apa-apa. Nah, ingat ya, ingat. Saya tidak tahu jual ciloknya berapa. Kita akan hitungkan lebih mahal mana ciloknya sama air rebusannya. Nah, sebentar. Sehari habis 40 kilo ya. Cilok. Ini jadi berapa ribu, Pak? Berarti ini dibagi 2, dikali 2, 80 ya. Kali 500 ya, betul ya? Berarti ketemu berapa ini? 40 tambah 40 ribu nih ya. 40 ribu cilok. Wih, banyak sekali ini. Satu cilok minta maaf, harganya berapa Pak? 350 Pak. Agen 300-400 lah gitu, cangkep. 400 rupiah gitu aja ya. 400 kali 40 ribu berarti 1,6 juta per hari. Nah sekarang kita tanya, limbahnya cair ada berapa Mas? Enggak boleh ngomong banyak, saya enggak tahu. Nanti potong bebek banyak nanti. Berapa liter kira-kira? 50? 3 galon berarti 40 liter. Oke. Seandainya Bapak Ibu, saya akan buat konsep seperti nutrisi. Tapi karena ini nutrisi tinggi, berarti N-nya tinggi. Saya seandainya buat zat PT untuk pertumbuhan. Oke ya.
ZPT untuk pertumbuhan. Berarti saya carikan rumput-rumput, daun-daun yang mudah tumbuh. Betul ya? Karena ini 40 liter, kan rumusnya 2:8. Berarti 1:4. Berarti kalau ini ada 4, di sini butuh 10 kilo. Betul enggak? Berarti 10 kilo ini tolong Mas carikan daun-daun yang cepat tumbuh. Berarti punya 10 kilo ditambah 40 liter, betul? Ketemu berapa Bapak Ibu? 50 liter. Ini bentuknya sudah jadi ZPT. Tahu enggak harga ZPT itu berapa rata-rata? 40.000. Kalau ini dikalikan 40.000, ketemu berapa? Bukan, jualnya jangan ke saya. Begini loh Bapak Ibu, praktek. Ini kan sudah manggur, tampung, simpen. Terus yang kedua, oh ya pasti lupakan. Jangan terus diingat-ingat, nanti stres. Cara nampungnya paling gampang buat blong-blong biru. Nabung uangnya punya rezeki beli blong. Beli blong, simpen di situ. Dan nanti tolong dipraktekkan. Loh Pak, praktek sendiri susah, mulai bermitra. Promosi tergampang Bapak Ibu, begini loh, ngomong ke petani, pakai pupuk saya. Kalau enggak berhasil, enggak usah bayar. Kalau berhasil, bayar. Kalau enggak dibayar, alhamdulillah amal. Limbah saja loh. Paham maksud saya? Kalau seandainya 10 kilonya dari mana? Datang ke pasar. Ambil rempesan kubis itu. Terus apalagi punya bawang. Daun-daun bawang yang jelek-jelek itu bagus sekali. Kulit bawang kating itu bagus sekali. Kalau ditanam bisa. Tapi sayang, syaratnya satu. Tidak boleh terkena matahari full. Harus di pinggir teras. Nah, mulai latihan jangan banyak-banyak, tanam berapa galon gitu aja ya. Sampai akhirnya nanti jadi. Bapak Ibu punya kulit bawang merah, kulit bawang putih, itu auksin tertinggi. Dengan cara ini, yang penting punya sumber dulu. Saya senang gini nih Bapak Ibu, sudah punya sumber kan, akhirnya punya limbah. Punya limbah dimanfaatkan, dan percayalah limbah lebih mahal daripada barang yang utama. Loh ini tadi kan tidak sengaja toh. Kan tidak janjian kan. Tetap untung mana limbahnya atau ciloknya? Tapi jangan buat limbah saja. Tidak akan ada kalau tidak ada ciloknya. Dan minta maaf Mas. Minta maaf. Jangan buat banyak. Buat dulu satu proses. Ingat ya prosesnya ya, dioksidasi 14 hari ya, kayak tadi ya. Setelah itu praktekkan, nanti lah digerutuk orang percaya omongan saya. Bukan baunya Pak, minta karena bagus. Bayangkan, bagusnya saya tunjukkan. Ada masakonya, betul ya? Masako itu bakteri. Ada dagingnya, pasti keluar kaldu. Kaldu itu makanannya bakteri. Ada tepungnya, makanan bakteri lagi. Terus habis gitu ditambah dengan auksin. Auksinnya pasti tinggi sekali. Saya sebenarnya Bapak Ibu yang buat ini bukan saya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cerita ke saya, Pak saya bisa lebih hebat gitu loh. Bahannya jelas lebih hebat. Paham maksud saya? Nah ini yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu dengan cara ini, insya Allah lah jadi petani itu bahagia. Ya Mas ya. Terus yang kedua, yang buat pabrik pupuk itu bukan saya. Kalau saya buat pabrik pupuk Bapak Ibu selesai. Pasti saya selesai. Tetapi yang membuat pabrik pupuk itu ada ribuan orang di Indonesia. Mereka bingung mau nyalahkan siapa. Betul atau tidak? Nyalahkan saya, mau saya tidak buat. Nah, yang tak suruh buat siapa? Petani. Itu yang buat saya selamat sampai hari ini. Oke, bisa diterima Pak ya? Baik, ayo mari sebelah sini dulu guys. Sebentar, Om nanti dulu sudah selesai tadi. Yang belum dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eko dari Ambarawa. Baik Pak. Ini gara-gara korban YouTube-nya YouTube ini ya. Alhamdulillah Pak Bayu, ini. yang dulu ternak kambing pernah gagal, Iya Pak. belum sukses ya, karena dulu permasalahannya itu breeding dulu Pak ya. Itu makanannya kan nanam odot dulu, full odot. Iya. Terus setelah melahirkan usia cempe itu mau sapi itu lemes dan akhirnya tidak tertolong, mati. Dan akhirnya berhenti, dan karena ada YouTube ini tadi semangat lagi untuk Alhamdulillah. mencoba ternak lagi. Nah, permasalahannya gimana agar itu tidak terulang lagi permasalahan tersebut. Yang kedua, ini sebenarnya dilema Pak, itu ada kebun yang dinaungi pohon bambu dan pohon bambu itu bukan punya kita. Ah, ini yang susah ini. Nah, ini solusinya itu permasalahannya gimana itu? Karena kan otomatis tanaman kita itu tidak bisa Tumbuh. maksimal ya, Baik. tidak bisa tumbuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang paling menyedihkan Bapak Ibu. Kena bambu, rimbun, bambunya orang. Mau dibunuh juga bikin masalah gitu. Kira-kira tanaman apa yang bisa tumbuh di bawah pohon bambu? Kira-kira Bapak Ibu. Nomor 1, gadung. Tumbuh atau tidak Pak? Banyak tumbuh, alhamdulillah. Sudah selesai masalahnya Pak. Buat apa Pak ya? Nanti ketika Bapak tergabung di grup, semua grup tanya, beli di mana gadungnya? Loh, pasar itu teman-teman kita sendiri Bapak Ibu. Fair. Gadung ini dibutuhkan di mana-mana untuk insektisida. Harganya gadung memang tidak mahal Pak. Kalau saya beli rata-rata 3.000 hingga 5.000. Pertanyaannya satu. Gadung itu satu pohon bisa keluar berapa kilo Pak? Kan dompol-dompol kan? Terus yang kedua, penyakitnya gadung itu apa Bapak Ibu? Terus yang ketiga, perlu dipupuk enggak? Kenapa enggak perlu dipupuk? Karena tumbuhnya gadung di bawah pohon bambu. Tempatnya pupuk. Nah, daripada kita selalu sakit hati gara-gara bambu tetangga. Sekarang kita berbuat berbunga-bunga. Tanam yang banyak bambunya Pak. Biar ini dirabuk sama daun bambunya. Betul atau betul? Terus yang kedua, ada lagi tanaman. Tapi tolong ya, gini deh, saya nyebut tanaman, Bapak Ibu jangan cari tanamannya terus beli di mana gitu loh ya. Insektisida terbagus, namanya Bruto. Hidup enggak di bawah pohon bambu? Hidup. Ada lagi tanaman yang untuk manusia, yang saya biasa pakai untuk ngobati kanker payudara. Namanya suwak. Pernah tahu suwak? Hidup enggak di bawah pohon bambu? Hidup. Bukan porang, bukan porang. Porang itu kita dieksploitasi sama Jepang. Dibuat konjaku. Dibuat ramen, mie konjak. Itu sudah mulai penjajahan Jepang yang menggalakkan iles-iles, yang menggalakkan porang itu adalah orang Jepang. Pabriknya di Ngoro ya Pak ya, di dekatnya jembatan itu. Tapi saya minta maaf, kita masih punya namanya suwak. Tahu suwak tuh Bapak Ibu? Iles tidak bisa dimakan, betul ya? Porang itu juga tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan langsung namanya suwak, ditambah makannya sama parutan kelapa. Kalau orang Jawa bilang, kenapa dikasih nama suwak Bapak Ibu? Ini ada legendanya soalnya.
Suwek itu singkatan dari susu yang makanya lupa. Nggak ada putingnya. Mbahnya bisa bahagia. Karena itu saya orang Jawa asli. Saya orang Jawa asli. Jadi ini ada satu, tidak tahu mitos, tidak tahu benar. Jadi dulu ada koki kerajaan Bapak Ibu. Memasak itu selalu enak. Sampai seluruh tamu itu selalu bingung bagaimana membuat masakan yang begitu enak. Akhirnya diteliti, ternyata setiap masakannya bumbu utamanya adalah air susu. Raja marah, terus dijadikan ya payudaranya dirusak. Nah, tapi diberi satu pertanda munculnya tanaman suwek dan itu jadi obat yang melegenda. Itu saya baca dari Krepyak Bapak Ibu. Ini bukan cerita umum. Di zaman kerajaan dulu, ya saya orang Mojopahit, saya orang Mojokerto Bapak Ibu. Kenapa saya selalu berkata saya orang Mojopahit? Karena saya tinggal di Mojokerto. Mojopahit hidup itu bersama dengan dinasti Ming di Cina. Pada tahun 1400-an, sama-sama tahun 1400-an. Sehingga pengobatan kita itu mirip pada zaman itu. Yang hebat satu, di Cina pengobatannya tercatat. Di Indonesia tidak ada yang dicatat. Paham maksud saya? Pada waktu dinasti Ming, pengobatan Cina itu tertingginya. Tapi yang heran satu, di Indonesia tidak ada catatannya. Sriwijaya yang keturunannya ke sana, itu pun tidak keluar Palembang ini. Seluruh kerajaan Indonesia untuk jamu-jamu herbal tidak ada yang tercatat. Saya baru buka catatan ini baru 4-5 tahun yang lalu. Dari Abdi Dalem Kraton yang memberikan cerita tentang pengobatan herbal Indonesia. Itu pun sangat kecil sekali. Kemana yang lain? Nah, padahal pengobatan kita dengan dinasti Ming pada waktu itu setara. Nah, karena itu saya mulai membuka cerita-cerita lama, menggali potensi-potensi lama. Bagaimana negara yang sudah luar biasa tidak punya catatan. Padahal catatannya luar biasa loh, Bapak Ibu. Pernah dengar siapa yang tukang ramal hebat Indonesia itu? Joyoboyo. Joyoboyo itu ditulis tahun berapa? Tapi kenyataannya terjadi loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kenyataannya apa yang dia tulis itu terjadi. Itu yang tanda kutip mistik, betul kan? Yang realnya kira-kira ada atau tidak? Kira-kira zaman dulu ada pengobatan atau tidak? Pasti ada. Wong negara Kertagama yang dijadikan untuk membuat undang-undang itu dibuat tahun berapa oleh Empu Tantular? Saya minta maaf, banyak yang hilang. Nah, saya minta tolong lagi sekarang. Tugasnya Bapak Ibu gali yang ada. Saya terima satu ini, suwek untuk obat kanker payudara. Karena apa? Mitosnya dikasih nama suwek, susu yang di Mbahnya ini langsung tertawa keras ini. Pasti pinggang. Ini untuk ngobati benjolan Bapak Ibu. Semua yang benjolan-benjolan kalau boleh tanamkan ini. Oke, bisa diterima Bapak. Apalagi yang satu tadi, J? Cempe, baik. Nah, Bapak Ibu minta tolong lagi. Kalau kita pelihara cempe terus lemes, kira-kira penyebabnya apa? Diare. Diare. Diare itu penyebabnya bakteri. Bisa difteri, bisa E. coli, bisa Korela. Nah, 3 ini bisa menyebabkan penyakit.
Obatnya sementara, satu ya, tolong. Besok ketika punya kambing, terus daerah bawahnya anusnya sudah hitam. Tahu hitam ya? Mencret itu ada bekasnya enggak? Pasti atau tidak? Ayam, kambing, semua ternak kan ada bekasnya. Ketika sudah keluar ini duburnya, terus ini kotor Bapak Ibu, kasih air kelapa. Air kelapa itu untuk netralkan. Berapa banyak semampu ternak minum. Sampai ini nanti keluar cairan bersih. Kalau kita tidak terlambat memberi air kelapa, tidak ada kambing mati karena kembung. Yang menjadikan ini jadi masalah karena kita terlambat. Kenapa saya lebih senang mulai 1, 2, 3, 4 ekor? Bapak Ibu jelas melihatnya. Tahu penanganannya. Kalau lihat kambing yang biasa makan terus mbak muter bingung, lah itu berarti masalah sakit kembung. Kalau sudah sakit kembung minumi air kelapa. Kalau tidak ada air kelapa minta maaf air minyak goreng. Kalau boleh minyak kelapa. Terus yang kedua supaya perutnya enak diberi apa Bapak Ibu? Diboboi apa biar hangat? Jahe. Parutkan jahe diboboi. Dia jadi hangat, terus sambil diurut. Ketika dia sudah bisa kentut, selesai. Itu aja tujuannya. Kalau di luar negeri, tega mereka, suntik dengan pipa. Betul atau tidak? Suntik dengan pipa. Tapi itu harus dengan catatan, sudah biasa. Begitu ya. Lah kalau kita salah tusuk, nanti tahu-tahu bukan hidup tambah mati. Terus yang ketiga, bisa juga dibuatkan darurat. Anusnya ini carikan, tahu enggak, pelumpungnya pepaya yang masih muda, panaskan dulu biar agak lentur. Setelah panaskan, masukkan di dalam duburnya. Setelah dimasukkan dalam duburnya, ditekan pelan-pelan, jos, kempes. Setengah jam lagi timbul lagi. Tekan lagi, jos, kempes. Seperti itu. Kalau dia sudah keluar bakterinya itu seperti apa? Saya minta maaf. Siapa pernah sakit perut di sini? Semua. Sebentar, saya ulangi ya. Ayo kita cerita pelan-pelan. Sakit perut itu ketika mules Bapak Ibu kepengen ke belakang, betul ya? Nanti keluar kotoran pertama kadang-kadang belum diare, betul tidak? Masih biasa dulu, tapi masih mules kan? Mulesnya itu berhentinya kapan? Setelah yang kotoran yang diare tadi keluar. Jadi minta maaf, ketika sakit diare jangan minum penghambat. Supaya keras, bukan. Bakterinya harus dikeluarkan. Supaya tidak timbul gas yang rasa sakit di perut. Terus yang kedua, Bapak Ibu pernah mengingat enggak, baunya sama enggak kalau orang sakit diare? Enggak lah, sama. Warnanya kotorannya apa? Kuning. Encer, betul enggak? Baunya seperti itu, betul ya? Bau itu saya enggak bisa saya tulis Bapak Ibu. Tapi semua tahu karena sudah mengalaminya. Baunya seperti itu. Begitu sudah diare, baunya sudah berubah, baru sembuh. Berarti kalau kepengen cepat sembuh, apa yang dilakukan sama dengan kambing ini. Minum air kelapa. Sebanyak-banyaknya. Kalau tidak ada minum air kelapa, itu kan sebenarnya oralit. Oralit itu gula plus garam. Elektrolit. Nah, ketika kita sudah minum air kelapa ini yang isinya elektrolit, tujuannya bersih-bersih perut. Setelah cur habis, tidur sembuh tanpa obat. Yang menjadikan ini menjadi wabah adalah sudah sakit tidak mau minum, namanya dehidrasi. Ketika dehidrasi jadinya lemes, ketika lemes kalau dibiarkan bisa meninggal. Kambing juga sama Pak. Nah, kenapa saya lebih senang menangani dari yang kecil? Bapak Ibu kalau sudah tahu bisa nangani ini terus sampai sembuh, sampai berhasil, punya banyak, punya sedikit sama saja penyakitnya itu. Lah kalau penanganannya sudah tahu, bisa ngobati, banyak tenang kan akhirnya kan? Berarti stok kita apa yang harus paling banyak?
Air kelapa. Nanem boleh, beli boleh. Kalau nggak bisa air kelapa, gantinya apa? Oralit. Sudah selesai kan? Terus yang kedua, penyebab kembung. Makanan sudah dijaga. Tetapi, ada tetapinya. Bakteri kita tidak bisa. Ya tetap bisa sakit. Karena itu sanitasi kandang cukup penting. Terus yang kedua, saya butuhkan kuteja. Jahe itu Bapak Ibu obat lambung. Jahe itu sebenarnya obat lambung. Banyak orang selalu pikir jahe itu obat anget, bukan angetnya, lambung. Terus yang kedua, temulawak. Temulawak itu penambah nafsu makan. Kunyit itu antibiotik spektrum luas. Jadi kalau setiap ternak minimal dikasih kuteja, pasti sehat. Kalau Bapak Ibu lebih lengkap, kuteja, tambah temu, hitam, tambah lempuyang, tambah bangle, tambah macam-macam, lebih sakti. Betul atau tidak kira-kira?